Pemirsa, bagaimana Indonesia Police Watch menyikapi peran Putri Chandrawati yang masih menjadi misteri dalam kasus meninggalnya Brigadir J? Kami sudah terhubung dengan Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW, dan Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Joshua. Selamat petang, Bapak-Bapak. Halo, selamat petang, Bapak-Bapak. Bisa mendengar suara saya? Pak Sugeng? Halo ya. Baik, Pak Sugeng, saya ke Bapak terlebih dahulu. Pak, ini kan kita sudah ketahui bersama bahwa Barreskrim menghentikan kasus pelaporan tindakan kekerasan seksual yang ditujukan kepada Brigadir J, begitu, menghentikan kasusnya. Nah, kenapa Putri Chandrawati hingga saat ini masih belum juga diperiksa atau ditangkap oleh pihak kepolisian? Saya melihat ya, Nyonya Putri dia bagian daripada memang rekayasa kasus ini ya. Tetapi saya melihat juga dia korban ya, korban arogansi suaminya. Jadi saya lihat seperti itu, sehingga dia mengalami trauma yang berat ini. Kalau saya melihat ya, trauma yang berat. Akan tetapi memang apapun itu ya, dia bagian yang terlibat melakukan satu rekayasa, melaporkan tindak pidana pelecehan dan atau pemerkosaan itu ya. Kalau memang sudah dihentikan, pihak keluarga dari almarhum Joshua yang selama ini menjadi korban bisa mempertimbangkan untuk melaporkan ke polisi ya. Jadi keluarga Pak Samuel, sangkaannya itu pasal 220 untuk pasal 317. Sekarang belum ditangkap ya karena kan belum ada yang melapor ya, belum ada yang melapor satu gitu ya. Jadi apakah ini artinya Anda menyarankan kepada keluarga Brigadir Joshua untuk melapor? Saya menyerahkan pertimbangan pada mereka dengan beberapa pertimbangan saya tadi ya. Mungkin dilaporkan, tapi dia juga adalah menurut saya pada satu sisi pelaku juga, dia juga korban juga, sama seperti Baradae ya, sama seperti Baradae. Nah itu menjadi pertimbangan lah kepada Pak Samuel. Untuk itu ya. Baik, kita langsung saja bertanya kepada Pak Samuel. Pak Samuel, ini ada saran dari Pak Sugeng untuk melaporkan jika ingin Ibu Putri ini juga ditindak begitu. Kalau dari keluarga Brigadir J sendiri seperti apa responnya? Respon kami dari keluarga soal pelaporan itu kami serahkan aja ke tim pengacara kami. Bagaimana yang dari keluarga Pak Samuel ini untuk menuntut pemulihan nama baik dari anak? Di minggu yang lalu pengacara kita sudah mengirimkan yang mau diajukan oleh Pak Komarudin. Ada kalau nggak salah beberapa poin itu. Poin pertama mengajukan untuk memulihkan nama baik. Yang kedua, rumah yang di tempat kejadian yang di Duren 3 dijadikan jadi museum, kira-kira begitu. Yang ketiga itu anak kita diangkat menjadi satu pahlawan di kepolisian. Yang keempat, kompensasi kepada orang tua ataupun keluarga almarhum Joshua. Baik. Itu yang dikirim. Baik, saya kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, ini keluarga memang ada tujuan untuk bagaimana caranya mengembalikan nama baik dari Brigadir J. Bagaimana caranya Pak Sugeng? Apakah harus dengan cara menuntut balik atau ada cara lain? Jadi gini ya, ada mekanisme yang bisa ditempuh ya. Misalnya karena ini proses pidana ya, bisa dilakukan pelaporan ya, pelaporan dulu ya. Tapi mungkin tujuannya bukan untuk menghukum secara pidana. Nanti akan ada namanya satu proses yang disebut restoratif justice ya, restoratif justice. Di mana dalam restoratif justice yang diutamakan adalah pemenuhan rasa keadilan semua pihak ya. Pemenuhan rasa keadilan semua pihak gitu. Baik, ya. Bapak-Bapak, kita tahan terlebih dahulu karena ini sudah masuk waktu azan maghrib. Kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI, Jakarta dan sekitarnya.
berdasarkan info-info yang lain kami akan cek satu persatu. Pemirsa, kita kembali berbincang bersama Pak Sugeng dari IPU dan juga Pak Samuel, ayah dari almarhum Brigadir Joshua. Saya ke Pak Sugeng kembali. Pak Sugeng, kalau bicara soal Ibu Putri Chandrawati ini yang ternyata laporannya bisa dikatakan palsu begitu. Nah, apakah tidak membuat Ibu Putri ini bisa dijadikan sebagai orang yang menghalang-halangi atau menutupi kejadian yang sebenarnya? Pak Sugeng? Ya, silakan Pak Sugeng. Ya, dia bisa dikenakan pasal 220 junto pasal 317 ya, KUH pidana ya. Dia bisa dikenakan bahkan kalau dia terlibat di dalam satu proses rekayasa kasus tersebut ya, mungkin dia bisa dikenakan pasal 221 ya. Apakah kemudian dia juga terlibat dalam perbuatan pembunuhan berencana itu ya, itu yang tahu penyelidik atau penyidik ya. Tapi saya melihat satu hal ini kan wanita ya, dia itu posisinya rentan di hadapan suaminya. Dia juga ditekan, saya rasa ini jiwanya sudah hancur lebur ya, suaminya masuk penjara. Kemudian anak-anaknya begitu juga sudah hancur lebur ya. Dan juga hubungan yang tercipta sebetulnya sebelumnya antara Ibu Putri dengan keluarga Huta Barat, saya melihat hubungan yang baik ya. Mungkin upaya hukum yang dilaporkan mungkin tujuannya bukan untuk memenjarakan dia, tetapi satu proses pembelajaran. Dan saya menyarankan ada satu penyelesaian restoratif justice secara prosedural ya. Jadi ada pengakuan bersalah dari dari Ibu Putri meminta maaf ya. Kemudian ada satu restitusi ya yang bisa diberikan dari Ibu Putri atas akibat kerugian yang diderita oleh Pak Samuel. Itu sih saya dalam sudut pandang sebagai seorang pengamat kepolisian ya. Karena juga saya harus berbicara dari aspek yang namanya pemenuhan rasa keadilan semuanya pihak ya, bukan hanya sekarang. Baik, tapi kalau Pak Sugeng melihat dari kacamata kepolisian, sebenarnya kalau sudah terjadi ini, Ibu Putri ini perannya bisa dikatakan sebagai apa sih Pak di kasus ini? Ya, dia bagian daripada rekayasa itu ya, dengan membuat laporan pelecehan itu ya, Ibu Putri bagian dari sana ya. Jadi laporannya itu laporan bohong sehingga dia bisa dikenakan pasal pidana. Baik. Seperti itu loh ya. Baik, saya ke Pak Samuel. Pak Samuel, jika Irjen Verdi sudah ditetapkan sebagai tersangka, adakah harapan lain dari pihak keluarga almarhum Brigadir Joshua kepada Ibu Putri? Harapan kami kepada Ibu Putri, kiranya Ibu Putri ya terbukalah untuk dipertanyakan oleh tim-tim yang sudah dibentuk oleh Pak Presiden. Baik, jadi dari pihak keluarga Brigadir Joshua ingin Ibu Putri jujur begitu ya Pak ya, dan bisa memberikan keterangan sejujur-jujurnya kepada pihak kepolisian. Terima kasih Pak Samuel, juga terima kasih Pak Sugeng sudah berbincang bersama kami. Selamat petang Bapak-Bapak. Pemirsa, tak kalah dengan drama Duren 3, drama gugat-menggugat kuasa hukum Barada Eliezer ikut meramaikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Informasinya usai jeda berikut ini.